Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik di rumah? Insya Allah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Halaman 12 di buku ESPS IPA. Bagian utama tumbuhan yaitu akar, batang, dan daun. Perhatikan bagian-bagian tumbuhan pada gambar berikut. Nah, kita lihat di gambar berikut. Yang pertama yaitu ada daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun berfungsi untuk membuat makanan serta tempat keluarnya uap air dan oksigen. Daun juga mempunyai klorofil. Lalu ada buah, ada bunga, dan batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Beberapa jenis batang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Lalu ada akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Ada pula beberapa akar yang berada di atas permukaan tanah. Seperti apa? Seperti pada tumbuhan mangrove. Akar berfungsi sebagai penegak tumbuhan, penghisap air, dan zat hara dari dalam tanah. Serta ada beberapa akar yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Yuk kita lanjut ke halaman 13. Dari bagian tumbuhan, kita lanjut ke bagian akar. Yang pertama ada akar. Akar pada tumbuhan dibedakan berdasarkan bentuk dan fungsinya. Berdasarkan bentuknya, akar dibedakan menjadi yang pertama ada akar tunggang, yang kedua ada akar serabut. Apa bedanya? Yuk kita pelajari. Yang pertama ada akar tunggang. Merupakan akar utama yang tumbuh dari biji, tegak ke bawah, dan dari akar utama keluar cabang akar. Itu disebut akar tunggang. Nah, lalu ada akar serabut, merupakan akar yang keluar dari pangkal batang utama dan umumnya bergerombol sebagai pengganti akar tunggang yang tidak berkembang. Itu disebut akar serabut. Kalau akar tunggang itu dia apa? Tipis-tipis bentuknya. Bentuknya tipis-tipis, keluar dari apa? Cabang akar. Kalau akar serabut itu bergerombol dia, bergerombol. Berdasarkan fungsinya bagi tumbuhan, akar dibedakan menjadi A. Akar gantung atau akar udara, berfungsi untuk mengambil uap air dari udara. Contohnya pada pohon beringin. Lalu ada B. Akar nafas, merupakan akar yang muncul ke permukaan tanah atau lumpur, yang berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya pada pohon bakau jenis api-api. Lalu ada akar papan. Akar papan atau banir, berfungsinya untuk apa? Membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya pada pohon kenari dan pohon randu. Lalu ada yang terakhir ada akar tunjang. Sebagai apa? Berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya pada tumbuhan pandan. Nah, bisa kita lihat di situ di bawahnya ada gambar yang bagian A itu adalah contoh dari akar gantung. Contohnya ada di pohon beringin. Itu akarnya ada di atas. Lalu ada akar napas, bagian B tuh. Lihat di gambarnya ada akar napas. Nah, akarnya itu apa? Kalau akar napas itu akarnya muncul ke permukaan tanah atau lumpur yang berfungsinya untuk apa? Untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu. Lalu yang C, bisa dilihat di gambar situ akarnya itu besar-besar dia. Akarnya besar-besar. Kalau kita main di dekat akar seperti ini akan mudah tersandung biasanya. Ini disebut akar papan atau banir. Berfungsinya apa? Untuk membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya pada pohon kenari dan pohon randu. Makanya kalau pohon-pohon yang seperti ini dia tegak tumbuhannya, tegak walaupun diterpa angin dia nggak goyah seperti pohon-pohon lain karena akarnya akar papan.
Lalu yang terakhir ada akar tunjang, berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya pada tumbuhan pandan. Nah, itu apa? Akar tunjang fungsinya sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Lalu kita lanjut ke halaman 14, ada batang. Batang pada tumbuhan dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu batang berkayu dan batang basah. A. Batang berkayu. Batang yang bertekstur keras dan mengandung kambium merupakan ciri batang berkayu. Kambium terdapat di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Kita lihat apa itu kambium di info sains. Kambium adalah lapisan sel pada tumbuhan berkayu yang berfungsi untuk perbesaran batang. Pada beberapa tumbuhan terdapat pembuluh angkut, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air, mineral, dan zat hara dari dalam tanah menuju daun untuk proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis yaitu tadi seperti yang sudah dijelaskan di daun. Daun itu ada proses fotosintesis. Fotosintesis yaitu berfungsinya untuk membuat makanan. Floem berfungsi mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, bisa kita lihat di situ kambiumnya itu terdapat di antara pembuluh xilem dan floem. Nah, itu batang berkayu. Lalu batang basah. Batang yang bertekstur lunak karena apa? Mengandung banyak air serta mudah roboh dan patah merupakan ciri batang basah. Contohnya ada di kangkung, lalu ada di bayam. Itu mempunyai batang yang basah. Kita lihat contohnya batang berkayu pada pohon beringin, contohnya tumbuhan batang berkayu yaitu mangga, rambutan, karet, dan jeruk. Lalu ada batang basah pada tumbuhan seledri. Contoh tumbuhan batang basah yaitu pisang, bayam, kelompok rumput, dan jagung. Ataupun sayur-sayuran juga termasuk batang basah. Itu tadi merupakan contoh dari bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa tumbuhan memiliki akar dan batang yang mempunyai masing-masing manfaat ataupun fungsi batang ataupun fungsi pada tumbuhan tersebut. Lalu yang ketiga ada daun. Daun memiliki bagian-bagian yang terdiri atas tangkai daun, tulang daun, dan lembaran daun. Tulang daun dibedakan menjadi berapa? Ada A, B, C, D, berarti ada 4. Tulang daun menyirip. Contohnya daun jambu dan daun mangga. Lalu ada tulang daun menjari. Contohnya yaitu pada daun pepaya dan daun singkong. Lalu ada C, tulang daun melengkung. Contohnya daun sirih dan daun enceng gondok. Itu dia melengkung tulang daunnya. Lalu ada D. Yang D ini tulang daun sejajar. Contohnya yaitu daun padi dan daun jagung. Nah, sebelum jagung dipanen, maka di sekitarnya itu ada tulang daun. Ada daun maksudnya. Nah, kita bisa lihat daunnya itu memiliki tulang daun yang sejajar ataupun rata. Lalu ada berdasarkan jumlah helainya, daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Contoh daun tunggal yaitu daun jeruk, daun mangga, dan daun singkong. Adapun contoh daun majemuk antara lain daun kelapa, daun putri malu, dan daun petai Cina. Nah, kalau daun majemuk itu dia itu banyak kemana-mana daunnya. Kalau daun tunggal yaitu seperti daun jeruk, daun mangga, dan daun singkong. Itu tadi
pembahasan tentang daun. Daun majemuk pada tumbuhan kelapa juga ada. Daun majemuk mempunyai beberapa helai daun pada tiap tangkai daunnya. Nah, bisa kita lihat di gambar berikut bahwa tumbuhan kelapa memiliki daun majemuk pada satu tangkainya. Nah, daun teratai termasuk daun tunggal karena pada satu tangkai terdapat satu helai daun. Tangkai daun teratai berada di bawah permukaan air, yang juga termasuk dalam fungsi akar bunga teratai tersebut. Lalu ada C atau bunga. Yang pertama yaitu bagian-bagian bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan atau reproduksi bagi sebagian besar tumbuhan. Bunga berasal dari modifikasi daun. Putik akan diserbuki oleh serbuk sari, lalu mengalami pembuahan yang akan menghasilkan biji. Berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga yang tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua bagian-bagian bunga, yaitu yaitu putik, benang sari, mahkota, dan kelopak. Itu disebut dengan bunga lengkap. Kalau yang B adalah bunga tidak lengkap, adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga tersebut. Misalnya tidak memiliki bagian putik ataupun benang sari ataupun kelopak, maka itu disebut dengan bunga tidak lengkap. Berdasarkan alat perkembangbiakannya, bunga dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bunga sempurna. Adalah bunga yang memiliki alat perkembangbiakan jantan dan betina dalam satu bunga. Itu disebut dengan bunga sempurna. Lalu ada bunga jantan. Adalah bunga yang hanya memiliki alat perkembangbiakan jantan saja. Lalu ada bunga betina, adalah bunga yang hanya memiliki alat perkembangbiakan betina saja. Contoh bunga yang memiliki contoh bunga yang disebut dengan bunga sempurna adalah bunga pada daun jagung. Nah, bisa kita lihat di bagian A, itu disebut bunga sempurna, memiliki 2 jenis, yaitu jantan dan betina. Lalu ada yang B, bunga betina pada jagung juga ada di situ dijelaskan. Nah, kita lihat selanjutnya, kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga. Ustadz akan meneruskan videonya ke video berikut. Silahkan disimak terlebih dahulu. Lalu ada yang kedua, penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Proses penyerbukan pada tumbuhan dapat dibantu angin, burung, serangga, atau manusia. Setelah penyerbukan, akan terjadi pembuahan yang akan menghasilkan bakal biji. Bakal biji akan berkembang menjadi biji. Nah, sebelum menjadi biji itu disebut dengan bakal biji yang dihasilkan setelah penyerbukan. Nah, penyerbukannya itu dapat dibantu oleh hewan ataupun serangga, misalnya dibantu oleh tawon, dibantu oleh burung. Itu bisa terjadi, disebut penyerbukan. Lalu yang D, biji dan buah. Yang pertama yaitu ada biji. Di dalam biji terdapat calon tumbuhan baru. Biji dibedakan menjadi biji berkeping 1 yang disebut dengan monokotil, dan biji berkeping 2 yang disebut dengan dikotil. Berikut perbedaan tumbuhan dengan biji berkeping 1 dan berkeping 2. Kita lihat tabel di bawah. Nah, di tabel tersebut menjelaskan perbedaan dikotil dan monokotil. Dikotil itu tadi biji berkeping 1.
Kalau monokotil adalah biji berkeping 2. Oke, yang pertama kita bahas adalah dikotil, yaitu biji berkeping 2 terlebih dahulu. Dia tulang daunnya apa? Tulang daunnya menyirip atau menjari. Lalu batangnya seperti apa? Batangnya pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran. Ada kambiumnya. Lalu yang ketiga ada bunganya. Bunga perhiasan, bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5 ataupun kelipatannya. Lalu ada akar. Akarnya akar tunggang. Kalau dikotil, biji berkeping 2 memiliki akar tunggang. Contohnya yaitu apa? Dari biji dikotil adalah mangga, kacang tanah, rambutan, dan jambu. Itu contoh dari jumlah keping biji 1 yang disebut dengan dikotil. Lalu kita lihat tabel bagian bawah menjelaskan tentang monokotil atau biji berkeping 1. Tulang daunnya seperti apa? Tulang daunnya sejajar atau melengkung. Lalu bagian batangnya apa? Batangnya berkas pengangkut tersebar, tidak ada kambiumnya sama sekali. Lalu ada bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 ataupun kelipatannya. Nah, kalau bedanya dikotil dan monokotil, nah bisa kita lihat di akarnya juga. Akarnya yaitu monokotil berserabut. Contoh tumbuhan yang berkeping 1 adalah jagung, padi, dan kelapa. Itu disebut dengan tumbuhan monokotil ataupun tumbuhan berbiji 1. Biji berkeping 1 maksudnya. Selanjutnya ada buah. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Fungsi utama buah adalah sebagai apa? Adalah sebagai pemencar biji tumbuhan. Perhatikan bagian-bagian buah pada gambar di samping. Nah, kita bisa kita lihat di gambar tersebut bahwa apa? Gambar alpukat. Gambar alpukat memiliki daging buah. Lalu di tengahnya yang besar itu ada biji. Ada bijinya. Lalu buah juga diselimuti oleh kulit. Itu disebut dengan buah. Buah sejati adalah buah yang berasal dari bakal buah seperti buah mangga, buah jeruk, dan rambutan. Lalu ada buah semu ataupun adalah buah yang bukan berasal dari bakal buah seperti apel, nanas, dan jambu monyet. Itu disebut dengan buah semu ataupun buah palsu. Itu tadi termasuk dari perbedaan buah sejati dan buah semu. Lalu kita lihat di gambar tersebut ada mangga. Mangga termasuk buah sejati yang berasal dari bakal buah. Nah, bisa kita lihat di situ bagian buah yang kita kenal pada jambu monyet sebenarnya adalah tangkai buah yang menggembung. Tangkai buah yang menggembung itu menjadikannya apa? Menjadi jambu monyet. Oke, syukron jazakillah khairan. Mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz, ditanyakan kembali. Afwan jika banyak kesalahan kata dalam pembelajaran bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Mohon maklum dan sarannya kepada Ustadz. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.